Apa kalian pernah kepikiran untuk menjadi seorang aktor? Apa kalian pernah mengikuti audisi untuk menjadi bintang film? Diam! Diam! Kalau belum, mungkin sebaiknya kalian coba dulu. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan kemampuan untuk memerankan sebuah peran dengan sempurna. Seperti apa yang terjadi dengan MC kita yang bernama Kang Woo Jin. Jadi ceritanya bermula dengan keterkejutan juri dari sebuah ajang pencari aktor. Pada saat itu, seorang pria bernama Woo Jin sedang dipuji-puji karena kejeniusannya dalam berakting. Namun, dengan sikap yang dingin tetapi tidak kejam bak alucrot, si Woo Jin berkata bahwa akting bukanlah hal yang sulit dan kemudian melangkah keluar dari tempat audisi dengan sikap yang keren dan misterius. Setelah si Woo Jin keluar, salah seorang juri berkata, "Dari mana monster seperti dia muncul?" Kembali ke si Woo Jin yang sudah keluar dari ruang audisi, si Woo Jin sedang duduk di bangku dan sedang merasa malu karena berakting tadi dan kebingungan dengan kemunculan kotak hitam seperti black hole yang ada di depannya. Kemudian flashback ke 1 hari sebelum kejadian akting tadi. Si Woo Jin terbangun dari apartemennya dengan keadaan pusing habis kobam tadi malam. Si Woo Jin perlahan mengingat bahwa tadi malam dia melemparkan surat pengunduran diri tepat ke wajah bosnya dan setelah itu dia pesta kobam bersama teman-temannya merayakan keluarnya dia dari pekerjaannya. Kemudian seseorang menelpon si Woo Jin yang ternyata itu adalah temannya yang bernama Kim Yong Dae. Si Kim Yong Dae minta tolong sama si Woo Jin buat nemenin dia ke sebuah audisi pencarian aktor yang bernama Super Aktor. Awalnya, si Woo Jin nolak buat nemenin si Yong Dae. Namun dengan iming-iming si Woo Jin bakal bertemu dengan aktor idolanya, tanpa pikir panjang si Woo Jin menerima ajakan si Yong Dae. Besoknya si Woo Jin beserta temannya Yong Dae tiba di lokasi audisi dan sedang mengantri untuk audisi. Si Woo Jin sudah tidak sabar ingin bertemu dengan idolanya. Namun, berbeda dengan si Yong Dae yang sedang gugup. Saking gugupnya, si Yong Dae sampai sesak boker. Apa ada di antara kalian yang kalau gugup sampai sesak boker? Kalau aku sih, kalau gugup malah ngantuk ya. Si Woo Jin pun nyuruh si Yong Dae buat boker dulu biar lega. Si Yong Dae langsung tancap gas buat ke toilet. Tak berapa lama kemudian, nama si Yong Dae dipanggil. Si Woo Jin kebingungan harus bagaimana. Namun, karena dia teman yang baik, si Woo Jin meminta untuk memberikan tambahan waktu untuk si Yong Dae pada panitianya. Untungnya, panitianya mengiyakan, namun, si panitia mengajak si Woo Jin masuk ke ruang audisi buat nunggu sampai si Yong Dae muncul. Kang Woo Jin pun masuk ke ruang audisi dan langsung disambut oleh panitia di sana dengan memberikan sebuah skrip untuk dibaca Woo Jin jikalau dia merasa bosan. Namun, sesaat Woo Jin memegang skrip tersebut, sebuah kotak hitam muncul di hadapannya. Karena penasaran dengan kotak hitam itu, si Woo Jin pun menyentuhnya dengan jarinya. Dan tiba-tiba, si Woo Jin tersedot masuk ke dalam kotak hitam tersebut. Sesaat setelah itu, si Woo Jin tiba di sebuah tempat yang gelap dan kosong. Si Woo Jin bertanya-tanya di mana dia sambil melihat sekelilingnya. Dan muncul sebuah kertas teks bertuliskan penjelasan dari skrip yang dipegang si Woo Jin tadi. Mulai dari judul, nilai skrip, dan penjelasan mengenai skrip tersebut. Karena si Woo Jin anaknya penasaran banget, dia memegang kertas tersebut dan menyentuh pilihan A yang ada di kertas tersebut. Tiba-tiba sebuah suara terdengar yang menyebutkan sedang meloading A, orang ketakutan, dan reading dimulai. Tiba-tiba lagi si Woo Jin seakan berpindah tempat, ke tempat dengan nuansa yang menakutkan. Dan lagi-lagi tiba-tiba, insting si Woo Jin mengatakan kalau dia harus lari dari sana. Saat sedang melarikan diri, entah dari siapa, lagi-lagi tiba-tiba ada seseorang yang berkata berhenti berlari. Setelah Woo Jin mendengar perkataan itu, dia terjatuh karena tersandung akar pohon yang tumbuh entah dari mana. Seseorang tadi mulai mendekati si Woo Jin. Si Woo Jin sangat-sangat ketakutan dan memohon untuk ampunan dari orang itu. Tanpa memperdulikan perkataan Woo Jin, orang itu menikam punggung si Woo Jin. Woo Jin pun berteriak ketakutan dengan sekuat tenaganya.
Dan kemudian muncul sebuah antarmuka yang mengatakan, reading opsi A, orang ketakutan, sudah selesai. Saat berteriak tadi, ternyata si Wujin kembali ke ruang audisi. Si Wujin sangat malu karena dia berteriak. Saking malunya, si Wujin ingin melarikan diri dari ruang audisi. Namun, tanpa disangka-sangka, semua orang yang ada di ruangan audisi sangat terkagum-kagum dengan akting yang dilakukan si Wujin. Dan seorang juri bertanya, "Di mana Anda belajar akting? Lulusan dari universitas akting luar biasa mana Anda?" Si Wujin yang masih menahan malu berpikir untuk tidak menunjukkan wajah malunya dan berakting serius dan berkata, "Saya hanya lulusan desain, dan saya belajar akting sendiri." Kemudian salah seorang juri berkata, "Aktingmu itu bukanlah akting seorang amatir." Dan Wujin menjawab masih dengan wajah serius, "Itu tidaklah sesulit itu." Kemudian Wujin melarikan diri dari ruang audisi. Para juri di ruang audisi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan berkata bahwa si Wujin adalah monster acting jenius. Di luar ruang audisi, Wujin bertemu dengan Yongdae yang ternyata si Yongdae tidak lulus audisi. Wujin yang penasaran dengan kemampuan kotak hitam tadi meminta tolong pada Yongdae untuk dipinjamkan beberapa skrip. Mereka pun pergi ke rumah si Yongdae. Setibanya di rumah si Yongdae, Yongdae memberikan beberapa naskah pada Wujin. Setelah menerima naskah, kotak hitam lagi-lagi muncul di depan Wujin. Kemudian HP si Yongdae berbunyi dan yang menelpon adalah staf dari audisi super aktor yang ingin berbicara dengan si Wujin. Wujin menerima telepon dan staf tadi berkata bahwa Wujin lolos babak pertama dan meminta Wujin untuk ikut babak kedua. Namun Wujin menolak dan berkata, "Saya tidak mau. Saya hanya melakukan itu untuk membuang waktu saya." Staf tadi terkejut karena akting setingkat yang dilakukan Wujin tadi hanya untuk membuang waktu. Si staf acara tadi mencoba membujuk Wujin, tapi Wujin tetap menolak. Wujin kembali ke rumahnya dan menemukan penemuan mengenai kotak hitam. Kalian bisa pause video ini untuk membaca apa yang ditemukan si Wujin. Kemudian si Wujin mulai melihat rating naskah-naskah yang sudah difilmkan dan masuk ke dalam kotak hitam lagi. Wujin menemukan bahwa tingkatan yang ditunjukkan dalam kotak hitam adalah seberapa populer naskah tersebut jika sudah difilmkan. Beralih ke salah satu juri yang sedang menonton rekaman akting si Wujin bersama temannya, mereka sangat takjub dengan akting si Wujin dan berharap si Wujin mau memerankan karakter sosiopat yang sedang mereka garap. Kembali ke si Wujin telah selesai melakukan berbagai macam eksperimen terhadap kotak hitam dan memahami bahwa jika dia melakukan reading, peran yang dia readingkan akan melekat pada Wujin, mau itu dialog dan juga aktingnya. Kemudian Wujin juga beberapa kali melihat HP-nya menunggu notifikasi subscriber baru di channelnya Serat Komik. Tapi masih belum ada notifikasi apapun. Saat sedang asik bereksperimen, ponsel Wujin berbunyi dan ternyata seorang produser bernama Song Manwo yang juga merupakan salah satu juri di audisi tadi yang menelponnya. Si produser meminta bertemu dengan Wujin. Tetap dengan karakter seriusnya, waktu audisi, Wujin mengiyakan ajakan produser tersebut. Wujin pun tiba di tempat pertemuan. Di sana dia disambut oleh 6 orang termasuk produser Manwo dan diminta untuk melakukan akting monolog. Akting monolog adalah akting yang diperankan oleh satu orang untuk menyampaikan cerita atau perasaan kepada penonton. Wujin pun ditatap dengan penuh harapan oleh ke-6 orang tadi. Wujin ingin memulai berakting namun dia tidak menemukan kotak hitam. Wujin kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Setelah berpikir beberapa saat, Wujin pasrah kalau ketidakmampuannya dalam berakting akan terungkap dan membaca naskah di hadapannya dengan nada anak SD yang baru belajar membaca. Ke-6 orang tadi terkejut karena jeleknya pembacaan naskah si Wujin. Wujin pun kemudian selesai membaca naskah dan semua orang bingung harus bereaksi seperti apa. Namun, berbeda dengan produser Manwo yang berkata, "Kenapa Anda berpura-pura tidak bisa berakting?" Sontak ke-5 orang lainnya terkejut dengan pertanyaan produser, terlebih lagi si Wujin.
Dia pun juga kebingungan dalam pikirannya karena pernyataan itu. Setelah berpikir sesaat, si Wujin kembali berakting menjadi orang serius dan berkata, "Aku tidak senang tiba-tiba disuruh melakukan akting. Kalau tidak ada lagi, saya pergi." Sang produser ketakutan karena si Wujin hendak meninggalkan ruangan dan berkata, "Saya minta maaf. Saya mengundang Anda kemari untuk mengajak Anda menjadi aktor dalam drama terbaru kami." Lalu produser memberikan naskah untuk drama tersebut dan memberikan Wujin kesempatan untuk memilih peran apa yang akan diperankannya. Setelah beberapa saat, Wujin memilih memerankan peran sebagai asisten manajer Park, seorang villain sosiopat, yang dimana peran itu pula yang sangat diinginkan produser dan temannya untuk diperankan oleh si Wujin. Wujin pun mulai untuk memerankan asisten manajer Park. Sesaat mulai berakting, tatapan dan aura si Wujin berubah total. Hal itu membuat produser dan teman-temannya tercengang akan apa yang mereka lihat. Mereka melihat akting Wujin tanpa berkedip sama sekali. Kemudian Wujin selesai berakting dan semua orang berkata, dia bukan hanya menyerupai peran yang dimainkannya, namun dia adalah asisten manajer Park itu sendiri. Setelah akting itu, seseorang mendekati Wujin dan menggenggam tangannya dan meminta Wujin untuk mengambil peran asisten manajer Park. Wujin kebingungan dan kaget karena tingkah wanita itu dan meminta untuk melepaskan tangannya. Kemudian produser Manwo bertanya beberapa pertanyaan pada Wujin. Namun, Wujin menjawabnya dengan samar-samar untuk meningkatkan karisma misteriusnya. Dan benar saja, semua orang mulai berpikir yang tidak-tidak. Bahkan ada yang berpikir kalau Wujin belajar akting di luar negeri, yang dimana bahkan meninggalkan Korea saja si Wujin belum pernah. Kemudian si Wujin pergi dari ruangan tersebut sambil berkata akan memikirkan tawaran mereka. Wujin pun pergi menuju lift, namun dihentikan oleh idola favorit si Wujin, si Hong Hye-yeon. Wujin sangat senang karena dipanggil oleh idolanya, namun dia hanya bisa mengekspresikan ekspresinya di pikirannya, karena dia harus tetap berakting sebagai orang misterius yang serius dan sedikit arogan. Setelah mengobrol beberapa saat, Wujin masuk ke dalam lift dan pergi. Di dalam lift, Wujin meleleh karena telah berbicara pada idolanya. Di sisi lain, produser dan krunya berunding untuk Wujin. Mereka benar-benar menginginkan Wujin untuk memerankan karakter asisten manajer Park. Bahkan penulisnya berkata, "Jangan pelit-pelit soal uang," sambil menunjukkan muka ancaman kepada krunya. Kembali ke si Wujin langsung bergegas menemui Yongdae untuk menanyakan perihal agensi dan upah untuk drama per episodenya. Tentu saja sambil menyembunyikan fakta bahwa dia sudah ditawari sebuah peran oleh produser Manwook. Keesokan harinya, Wujin pergi ke kantor produser Manwook untuk memberikan jawaban atas tawaran mereka. Wujin masuk ke ruangan dan menemui si produser. Tanpa panjang lebar, si produser langsung memberikan kontrak dan tawaran upah per episodenya sambil mengatakan bahwa mereka sudah memberi upah di atas rata-rata. Setelah melihat upahnya, Wujin langsung kaget karena nominalnya. Tentu saja kaget di dalam hati. Kemudian Wujin ingin mencoba mencari tahu berapa nilai dirinya di pikiran produser Manwook dan berkata, "Apa menurut kalian segini adalah nilaiku?" Produser dan temannya terkaget karena sepertinya Wujin tidak puas dengan nominal yang mereka berikan. Sambil berkeringat dingin, mereka menaikkan lagi upah si Wujin sebesar 3,5 juta won, yang sebelumnya adalah 2,5 juta won. Wujin pun kemudian menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut. Si Wujin meninggalkan bangunan dan masih tidak percaya karena dia sudah sah menjadi aktor. Tiba-tiba ibu Wujin menelpon dan menanyakan kabar Wujin dan pekerjaannya. Wujin berkata dia akan menjadi aktor. Namun, reaksi ibunya malah, "Apa kau mau ke rumah sakit, nak?" Ibunya bahkan meragukan dia. 2 hari setelah tanda tangan kontrak, muncul rumor bahwa karakter bermasalah dari drama Profiler Hang Triang, si asisten manajer Park, telah diberikan kepada seseorang yang hanya diketahui oleh kru inti drama tersebut.
Sementara inti dari rumor tersebut, si Woojin sedang bereksperimen pada kemampuannya. Setelah melakukan banyaknya eksperimen, Woojin sangat tertarik dengan film pendek berjudul Detektif Agensi, bahkan sampai berniat untuk datang ke kantor yang mengerjakan proyek film pendek tersebut. Di sela-sela dia mencari perusahaan detektif agensi, seseorang menelpon. Awalnya dia kira itu kakaknya yang menelpon untuk mengejeknya karena mau menjadi aktor. Kemudian meneriaki yang menelpon itu. Namun, tanpa disangka-sangka, ternyata itu adalah sang bidadari idola si Woojin, si Hong Hye-yeon. Seketika wajah Woojin memerah karena malu dan juga senang, gak ketolongan. Namun Woojin harus tetap stay cool demi menjaga citranya dan menjawab sapaan si Yeon dengan penuh karisma. Si Yeon menelpon hanya untuk memberitahu bahwa rumor tentang asisten manajer Park yang telah diambil menggemparkan seluruh perusahaan. Woojin sedikit malu karena perkataan si Yeon. Beralih ke sebuah warung minum pinggir jalan, produser Manwoo bertemu dengan produser sekaligus penulis Shin Dong-chun yang menulis naskah detektif agensi. Mereka mengobrol berbagai macam hal dan produser Manwoo membanggakan Woojin dan katanya ingin mengenalkannya pada Shin Dong-chun. Kemudian produser Manwoo juga berkata sangat menginginkan kalian untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah, kemudian ketikkan kata lanjut di komentar, agar cerita si Woojin ini bisa terus berlanjut di channel ini. Produser Manwoo juga berkata, sampai bertemu di video selanjutnya.